Hidup bagaikan sebuah perjalanan yang penuh dengan lika-liku. Ada saat-saat di mana kita dimanjakan dengan kebahagiaan, namun ada kalanya pula kita dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Di saat-saat sulit ini, iman kita seringkali diuji. Namun, tahukah Anda bahwa kesulitan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita sebenarnya memiliki hikmat yang luar biasa? Kesulitan itu bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menguatkan iman kita dan mendekatkan kita kepadanya. Seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tetapi sesungguhnya, kesulitan yang kita hadapi adalah alat Tuhan untuk mengajarkan kita bergantung penuh kepadanya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 5 mengingatkan kita, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Begitulah kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bila setiap hari kita dimanja oleh Tuhan, maka iman kita akan mati, dan saat persoalan datang, kita akan mudah menyerah. Namun saat hidup kita diperhadapkan pada kesulitan-kesulitan, iman kita akan semakin menjulur ke dalam hati Tuhan untuk mencari pertolongannya. Ketika segalanya tampak tidak mungkin, ketika hikmat manusia gagal menjawab pergumulan kita, itulah saatnya kita bersandar sepenuhnya pada kekuatan Allah. Kesulitan bukanlah akhir, tetapi sebuah permulaan dari perjalanan iman yang lebih mendalam. Kita diingatkan dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh dalam iman. Dia menggunakan pencobaan dan ujian untuk membangun karakter dan ketekunan dalam diri kita. Kesulitan yang kita hadapi bukan tanpa tujuan, melainkan untuk mengajarkan kita agar lebih sabar dan semakin percaya kepada Tuhan. Iman kita yang diuji menghasilkan ketekunan, dan ketekunan inilah yang membawa kita pada pertumbuhan rohani yang lebih dalam. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut menghadapi tantangan hidup. Justru kita diminta untuk bermegah dalam penderitaan, seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 3 dan 4, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu membawa kita pada kemampuan untuk bertahan. Dan dari sana, kita akan menemukan bahwa kita memiliki pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Pengharapan inilah yang menjadi jangkar bagi jiwa kita di tengah badai kehidupan. Iman yang bertahan dalam ujian akan menghasilkan pengharapan yang tidak akan mengecewakan, karena pengharapan kita berakar pada kasih Tuhan yang sempurna. Mungkin saat ini Anda sedang berada dalam masa sulit, merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Namun percayalah, Tuhan selalu berada di sisi Anda. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan berjanji, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Janji ini memberikan kita kekuatan untuk melangkah setiap hari. Kita tidak perlu takut atau bimbang, sebab Tuhan sendiri yang memegang tangan kita dan menuntun kita melalui setiap liku-liku kehidupan. Ketika kita berserah kepadanya, kesulitan yang tampak besar akan terlihat kecil di hadapan kebesaran kasih dan kuasanya. Akhirnya, Mazmur 46 ayat 2 dan 3 memberikan peneguhan bagi kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Sekalipun dunia di sekitar kita berguncang, kita tetap aman di dalam perlindungannya. Kesulitan hidup akan selalu ada, namun bersama Tuhan, kita akan selalu memiliki tempat yang aman dan kekuatan untuk menghadapinya. Mari kita hadapi hari ini dengan iman yang kuat. Percaya bahwa di balik setiap kesulitan, Tuhan sedang bekerja membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam Dia. Jangan pernah menyerah dalam perjalanan ini.
karena di ujungnya ada pengharapan dan kemenangan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhanku Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap langkah hidup yang telah Engkau tuntun. Di setiap musim, baik di saat kebahagiaan maupun di tengah tantangan, kami melihat betapa setia Engkau selalu hadir menyertai kami. Saat kami melangkah dalam kegelapan, Engkau menjadi terang yang menerangi jalan kami. Jikalau beban terasa begitu berat, Engkau mengangkat kami dengan tangan-Mu yang kuat, sehingga kami tidak pernah jatuh dan tergeletak tanpa harapan. Tuhan, kami percaya bahwa setiap kesulitan yang kami hadapi bukanlah tanpa tujuan. Setiap ujian dan cobaan ini adalah sarana untuk menguji dan membentuk iman kami agar semakin kokoh di dalam Engkau. Bapa yang baik, ajar kami untuk tidak berfokus pada besarnya masalah, tetapi melihat betapa besar kuasa dan kasih-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Di saat kami merasa lemah, biarlah kami semakin bersandar pada kekuatan-Mu yang sempurna. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Bahkan ketika kami merasa tersesat dan putus asa, Engkau selalu ada untuk memberikan harapan yang baru. Engkau adalah Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan kami ingin percaya penuh bahwa segala hal yang terjadi di dalam hidup kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu rendah hati dan berserah kepada-Mu dalam segala situasi. Seringkali kami mencoba mengandalkan kekuatan dan hikmat kami sendiri, tetapi hari ini kami menyadari bahwa hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan dan hikmat yang sejati. Tolong kami untuk belajar mengerti bahwa setiap pergumulan memiliki maksud ilahi. Meskipun kami belum melihat akhir dari perjalanan ini, kami yakin bahwa rancangan-Mu bagi kami adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberi kami hari depan yang penuh harapan. Tuhan, kami mohon ampun jika seringkali kami ragu dan bimbang saat menghadapi pencobaan. Seringkali kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Di tengah badai kehidupan, ajarkan kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepada-Mu, sumber damai sejati. Kami tahu bahwa melalui setiap kesulitan ini, Engkau sedang membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bergantung kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja di balik setiap masalah dan kesulitan yang kami hadapi. Meskipun mata kami mungkin tidak dapat melihatnya saat ini, tetapi hati kami percaya bahwa tangan-Mu sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Biarlah melalui setiap pengalaman ini, kami semakin dibentuk untuk menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini, menjadi terang dan garam yang membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami pribadi yang hidup memuliakan nama-Mu, dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau yang memulai pekerjaan baik di dalam hidup kami, akan menyelesaikannya dengan sempurna. Semua doa ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas firman-Nya yang telah kita renungkan hari ini. Kita diingatkan bahwa di tengah segala kesulitan dan ujian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, siap menuntun dan menguatkan setiap langkah kita. Firman-Nya adalah pelita bagi jalan kita, dan melalui tantangan hidup, Dia mengajarkan kita untuk semakin berserah dan bergantung penuh padanya. Setiap firman yang kita pelajari hari ini adalah benih yang akan bertumbuh di dalam hati kita, membuahkan iman yang lebih kuat dan keyakinan yang teguh. Janganlah kita biarkan kesibukan dan masalah dunia ini merampas firman yang telah ditanamkan dalam hati kita. Sebaliknya, marilah kita terus menggali kebenaran firman-Nya dan menjadikannya dasar dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Sebab di dalamnya kita menemukan kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera yang sejati. Terima kasih sudah mengikuti renungan ini. Jika Anda merasa diberkati oleh firman Tuhan yang kita renungkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, agar semakin banyak orang dapat mendengar kabar baik ini dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya, dan kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati hidup Anda setiap hari. Tuhan memberkati.